Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan bab statistika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk penyajian data. Nah, secara garis besar, penyajian data itu dibagi menjadi dua cara dan yang sering digunakan yaitu dalam bentuk tabel atau daftar dan grafik atau yang bisa disebut diagram. Nah, yang pertama kita pelajari yang penyajian data dalam bentuk tabel dulu. Penyajian data dalam bentuk tabel itu ada 3. Yang pertama, tabel baris kolom, tabel kontingensi, yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Apa sih bedanya? Nah, kalau tabel baris kolom bentuknya seperti ini. Misalnya contoh tabel penjualan motor tiap tahunnya di Kecamatan Bangil. Tahun 2017 ada 10.017 unit. Tahun 2018 ada 21.111 unit. Tahun 2019 ada 20.999 unit turun. Nah, sedangkan kontingensi ini contoh adalah tabel jumlah siswa di SMK Yadiga Bangil. Nah, ini ada 2 kategori, beda kan? Kalau ini cuma 1, yang ini ada 2 kategori. Di sini ada kelas 10, 11, 12. Ini jumlah siswa laki-laki, yang ini adalah jumlah siswa perempuan. Nah, yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Ini contoh pengukuran berat badan sekelompok siswa di suatu kelas. Nah, misalnya dalam suatu kelas ini beratnya lumayan ya. Antara 60 hingga 62 ada 1 siswa. Antara 63 hingga 65 ada 4 siswa. 66 hingga 68 ada 8 siswa. 69 hingga 71 ini ada 5 siswa. Dan 72 hingga 74 kg itu ada 2 siswa. Nah, tadi sudah pengertiannya. Sekarang kita lanjut belajar bagaimana sih kita membuat tabel distribusi frekuensi yang ada 60 hingga 62 kilo. Nah, gimana sih caranya buat tabel seperti itu? Nah, ini ada langkah-langkahnya membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jangkauan atau range-nya. Rumusnya adalah jangkauan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas kita simbolkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yang ketiga, menentukan panjang atau interval kelas. Kita simbolkan P sama dengan, jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Yang berikutnya adalah menentukan batas tepi panjang kelas dan titik tengah. Nah, berikutnya contoh, ini ada data. Nah, data ya. Nilai ulangan matematika siswa kelas 12 sebagai berikut. Ini ada yang 50, 89, 88. Ada yang 75-nya ada 2. 71-nya juga ada. Ini juga 75. Nah, gimana sih susunan tabel distribusinya? Kalian diminta susunlah data di atas dalam tabel distribusi frekuensi. Langkahnya sama seperti ini ya. Ikuti. Yang pertama, jangkauan. Kita cari jangkauan dulu. Gimana caranya? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Cari di sini mana sih nilai yang paling besar? Oh, ini dia. Nah, ini dia nilai yang paling besar 89. Nah, dikurangi nilai terkecil. Kita cari di sini mana nilai yang terkecil. Lah, ini dia. 48. 89 kurangi 48 sama dengan 41. Sekarang yang kedua, banyaknya kelas. Kita tulis dulu rumusnya. Ini rumusnya. Sudah? Rumusnya 1 ditambah 3,3 log. Ini 30 dari mana? 30 ini, ini banyaknya. Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga 10, ini ke sini 10. Jadi totalnya semuanya adalah 30. Banyaknya data atau banyaknya nilai. Oke, sudah? 1 ditambah 3,3 log 30 ini bisa menggunakan kalkulator. Tinggal tekan atau ketik log, kemudian 30 baru enter. Maka pasti akan muncul berapa banyak angka di belakang koma ya.
tapi cukup kita tulis 3 saja, nggak usah banyak-banyak. 1 ditambah, jangan ditambahkan dulu, tapi ini dikalikan. Nah, ini dikalikan dulu. 3,3 dikalikan 1,477 hasilnya adalah 4,8741. Kemudian ditambahkan hasilnya 5,8741. Nah, ini 8-nya ini kan lebih dari 5. Maka dibulatkan hingga 5 ini nanti ditambah 1, ininya hilang. 5 tambah 1, 6. Jadi, banyaknya kelas adalah 6. Kemudian yang ketiga, kita menentukan panjang kelas atau interval. Simbolnya P sama dengan jangkauan yang tadi kita cari, 41 ini, dibagi dengan 6. Banyaknya kelas. 41 dibagi 6 ternyata 6,83 guys. Nah, 8 ini kan lebih dari 5. Kita bulatkan. Ini kita tambahkan 1, 6 ditambah 1 sama dengan bagus 7. Nah, ini adalah interval kelas atau panjang kelas. Kemudian keempat, kita tentukan batas bawah kelas pertama. Batas bawah kelas pertama itu biasanya nilai yang paling kecil. Nah, itu biasanya. Kemudian batas kelas pertama, batas atas kelas pertama yaitu batas bawah ditambah P dikurangi 1. 48 ditambah P-nya tadi 7 dikurangi 1 ketemu 54. Nah, tabelnya seperti ini kalau masih bingung. Oke, yang pertama kita buat tabel nilai ulangan matematika dulu. Di sini tabelnya isinya adalah yang di atas ada nilai, turus, titik tengah, tepi kelas, kemudian frekuensi. Nah, setelah itu kita letakkan nilai-nilai di sini yang mana ya? Nah, tadi kita kan belajarnya batas bawah kelas pertama paling kecil itu adalah 48. Berarti ini adalah nilai yang paling kecil, 48. Nah, sampai berapa di sini? Tadi katanya panjang kelas atau panjang intervalnya kan 7. Ya kan? Jadi gini cara ngitungnya. Di sini kan 48 ya. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 7 kan? Oke. Nah, nilai antara 48 sampai dengan 57 itu ada berapa? Kita cari di sini. Nah, ini 50 ini kan di bawah antara 48 sampai dengan 54 ya. Nah, kemudian kita cari lagi. Nah, ini dia. Ada 48. Kita cari lagi. Tidak ada. Jadi, nilai antara 48 sampai dengan 57 ada berapa nilainya? 2. Oke, taruh di sini ya frekuensi 2. Kemudian, turusnya gimana? Turus itu begini. 1, 2. Nah, kemudian titik tengah. Titik tengah antara 48 sampai dengan 57. Ini buramnya. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Tengah-tengah ada di mana? Ada di 51. Tengah-tengahnya. Tepi kelas ini ada tepi kelas yang paling bawah. Caranya 48 kamu kurangi 0,5. 48 dikurangi 0,5. Ketemu 47,5. Ditulis di sini. Antara ya. Bukan dikurangi. Kemudian tepi atasnya. Tepi atasnya ini kan 54, maaf ya, 54 ini. Tepi atasnya 54. Nah, 54 ditambah dengan 0,5 ketemu 54,5. Sudah? Nah, sekarang selanjutnya. Ini antara nilai 48 hingga 54. Lalu yang ini berapa? Jangan 54 lagi, kan 54 ada di sini. Tambahi 1, 55. 55 sampai berapa? Kita hitung. Kan ada 7 ya. Mulai. 55, ayo kita hitung bersama-sama. 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61. Bagus. Sudah bisa ya? Kemudian antara nilai 55 sampai 61. Kita cari yang ada di sini. Nah, ternyata ada 3. Kita tulis di frekuensinya ada 3. 3 siswa yang mendapatkan nilai antara 55 hingga 61. Nah, terusnya bagaimana? Kan ada 3. 1, 2, 3. Nah, sudah. Titik tengahnya antara 55 sampai 61. Nah, tengah-tengahnya adalah ini. Nah, ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengah-tengah kan ini? 5. Kita tulis ini ya. 58. Tapi kelasnya 55 kalau kelas bawah berarti dikurangi 0,5. Ingat, kalau bawah berarti dikurangi 0,5. Jadi 54,5 sampai 61, tapi atasnya kalau atas ditambah 0,5. Ingat, kalau di bawah dikurangi 0,5. Kalau di atas ditambah 0,5 untuk tepi kelas. Jadi 61,5. Sudah? Selanjutnya 61, 62. 62 kita hitung sama-sama ya. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Cocok? Berapa ya? Berapa jumlah siswa yang mendapat nilai 62 hingga 68? Kita cari di sini. Oh, ternyata ada. Kita cari di sini ya. Ternyata ada 5. Ada 5. Gimana cara menuliskannya? Ini ada 5 ya. Terusnya gimana? 1, 2, 3, 4. Nah, kita ikat seret 5. Jadi 5-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4, seret 5. Titik tengahnya berapa? Nah, kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya di sini 65. Nah, oke. Dan seterusnya. Oke. Semoga kalian paham. Semangat anak-anak. Assalamualaikum.